Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yada Mulyani akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu berasal dari bahasa Arab dari kata alima yang berarti pengetahuan. Kemudian dari bahasa Latin dari kata scio dan sayer itu yang berarti pengetahuan. Pengetahuan ilmu memiliki 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Menurut Studi ID pada tahun 2016, hipotesis adalah dugaan sementara berdasarkan sejumlah data. Data yang cukup dari hasil penelitian tersebut akan dihadapkan dengan hipotesis. Nah, jika datanya itu valid, maka hipotesis akan berubah menjadi teori. Jika teorinya sudah mengalami generalisasi, maka teori akan berubah menjadi dalil. Jika teorinya itu dapat menjelaskan terkait hubungan sebab akibat yang tetap, maka teori tersebut akan berubah menjadi hukum. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Menurut Encyclopedia of Philosophy menjelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Gazalda, pengetahuan adalah apa yang diketahui. Kemudian menurut Kamus Filsafat, pengetahuan adalah suatu proses kehidupan yang diketahui secara langsung oleh kesadarannya sendiri. Kemudian menurut Suaidi bahwa pengetahuan itu harus benar. Jika tidak benar berarti itu adalah kontradiksi. Kemudian menurut Suaidi pada tahun 2016 bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Kemudian perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Menurut KBBI bahwasannya pengertian dari keduanya itu sama. Hanya saja kita perlu membedakan antara pengertian dari pengetahuan prailmiah dengan pengetahuan yang bersifat ilmiah. Pengetahuan prailmiah adalah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya, sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah. Syarat-syaratnya yaitu adalah harus berobjek, bermetode, bersistem, dan juga bersifat umum. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwasannya ilmu adalah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Dan dapat kita simpulkan bahwasannya semua ilmu adalah pengetahuan, tetapi belum tentu semua pengetahuan itu adalah ilmu. Materi selanjutnya mengenai perkembangan iptek. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Yang pertama dimulai dari zaman pra-Yunani kuno atau zaman batu. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat, zaman Renaissance, yaitu zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini yaitu bidang astronomi. Yang kelima, zaman modern. Zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Yang keenam, zaman kontemporer. Zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan. Lalu setelah itu, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu, yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis. Untuk itu, diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam dan sekitarnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini memberikan iptek dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat membutuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dan menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima, nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak. Iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, poin yang ketiga, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu pertama, ilmu harus bebas dari pengandai-andaian. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis. Namun, menurut sastra Prateja, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan harus ditunjukkan bagi pembangunan kemanusiaan dituntun oleh nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenesiskan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua penduduk masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit. Dalam pembahasan ini, terdapat makna yang berbeda-beda. Yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu pengetahuan teknologi ini dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Kemudian makna yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Yang keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tapi juga sebagai paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang keempat, sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir, yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Satu semester berlalu. Banyak pelajaran yang bisa kami ambil dalam satu semester ini dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Banyak hal-hal baru yang kami ketahui tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ada 7 materi yang dibahas, yaitu mengenai urgensi pendidikan Pancasila, sejarah perumusan Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai filsafat, sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Kesan selama pembelajaran Pancasila, menurut kami sangat menambah pengalaman baru dalam proses pembelajaran. Karena cara mengajar Bapak tidak hanya terus-menerus menyampaikan materi, tetapi juga cara mengajar Bapak yang menuntut kita untuk aktif dan berpikir tentang topik yang sedang dibicarakan, sehingga pelajaran yang diberikan mudah dipahami.
Selama pembelajaran Bapak juga membuat kita berinteraksi dalam diskusi pembahasan materi tersebut. Seperti pemahaman kita tentang materi Pancasila sudah sejauh apa, itu membuat kita mempelajari materi sebelum pertemuan. Terima kasih kepada Bapak karena telah membuka pikiran kami tentang menambah wawasan kami tentang kehidupan ini, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.